Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dasar Mikrotik, bagaimana caranya Mikrotik mendapatkan akses internet dan bisa menyebarkan akses internet tersebut melalui port-portnya. Kita langsung saja ke konfigurasinya. Kita buka Winbox-nya dengan catatan SIM Mikrotik sudah tersambung atau sudah terkoneksi dengan laptop kita dengan menggunakan jaringan kabel ataupun jaringan nirkabel. Kita mulai, dikarenakan Mikrotik ini baru saya reset, maka dari itu untuk loginnya yaitu adalah admin dan passwordnya kosongkan. Nah, untuk konfigurasi dasar di Mikrotik ini tentunya kita harus setting beberapa fitur di Mikrotik. Di antaranya yang pertama yaitu adalah interface. Yang selanjutnya yang kedua yaitu adalah di bagian IP address. Yang selanjutnya yang ketiga adalah DHCP client. Yang selanjutnya yang keempat DHCP server. Yang kelima diantaranya yaitu adalah ada DNS. Yang terakhir ada di bagian firewall. Nah, itu adalah yang akan kita config sekarang. Nah, kita lanjut saja ke konfigurasi. Kita langsung ke bagian interface. Di interface ini berfungsi untuk identitas sebenarnya, atau untuk penyetingan yang lain kita bisa menambahkan untuk VLAN dan sebagainya contohnya. Nah, kita sekarang mulai untuk pemberian identitas pada setiap port atau pada setiap ethernya. Kita klik dua kali di bagian ether yang akan kita namai. Nah, di sini saya untuk ether yang dipakai diantaranya yaitu adalah ether 1 sebagai akses internet. Berarti kita namai, tinggal klik dua kali di situ. Kalau Anda pengen hapus semua nggak apa-apa, tapi kalau misalkan tidak juga nggak apa-apa. Kita tinggal tambahkan bahwa ether 1 di sini yaitu adalah untuk internet. Klik OK. Selanjutnya di ether 3. Nah, di sini R itu adalah terkoneksi ya. Di ether 3 yaitu adalah untuk ke laptop saya. Pada setiap ether ini, pada setiap port ini, tentunya kalian bisa alokasikan port-port tertentu sesuai dengan keinginan. Nah, contoh misalkan untuk ether 3 saya alokasikan untuk laptop. Selanjutnya ether 2 di sini misalkan saya alokasikan untuk access point atau ke ruangan lab atau misalkan ke ruangan mana terserah kalian. Dan port-port yang lain pun bisa kalian setting atau untuk sesuai keperluan. Nah, kenapa di bagian WLAN ini ada koneksi? Dikarenakan saya nanti akses internetnya sumbernya dari WLAN, artinya dari wireless. Dan jaringan yang saya pakai di sini adalah jaringan WMS. Tentunya sudah ada di video sebelumnya untuk konfigurasi atau nangkep sinyal dari WMS melalui Mikrotik. Untuk contoh dan tata caranya di DHCP client nanti untuk mendapatkan internet, apa yang saya config dengan WLAN sekarang. Kita lanjut ke bagian IP. Kita kasih IP address untuk ether 3 dan sesuai keperluan kalian nanti misalkan untuk di port 2 atau di port 4 atau di port 5 kalau misalkan terpakai caranya sama untuk pemberian IP address. Kita tekan tambah di sini, kita ketikkan contohnya misalkan saya menggunakan kelas C 192.168.10 misalkan titik 1. Dan hitungan prefix 24 ini yaitu adalah 254 untuk ke klien nantinya. Nah, di sini tersedia juga message yang keluar. Di situ ada start DHCP servernya nanti dari 10.0 itu untuk mesin dan 1 untuk mesin sampai 255. Tentunya realnya yang nanti akan terpakai yaitu adalah 254. Dengan tujuan tadi yaitu adalah ini untuk pemberian IP untuk ether 3 yaitu adalah untuk laptop saya. Nah, kita arahkan ke bagian interface laptop. Klik apply, lalu OK. Nah, selanjutnya untuk di IP internet nanti kita dapatkan di DHCP client. Selanjutnya kita masuk ke bagian IP, masuk lagi ke bagian DHCP client. Di sini kita tambahkan, kalau misalkan nanti kalian mendapatkan internet dari modem tersebut melalui kabel UTP dari ether 1 untuk internet, berarti tinggal arahkan ke ether 1 lalu klik apply. Kalau misalkan saya sekarang mendapatkan internetnya dari WLAN 1 dikarenakan
akses internetnya kita nangkep juga dari WMS, kita klik WLAN 1. Nah, kita klik apply sampai status di sini bound ya. Nah, ini artinya sudah dapat IP untuk melanjutkan nanti internet dari IP publik ke IP lokal kita. Nah, ini sudah berhasil untuk mendapatkan IP internet. Selanjutnya kita masuk lagi ke DHCP server dengan tujuan yaitu adalah untuk menyalurkan lagi ke port 3. Kalau DHCP client itu untuk mendapatkan IP internet, dan kalau MikroTik sudah mendapatkan IP internet ini, maka dari itu untuk menyalurkan lagi ke port 3 ini kita harus atur di bagian DHCP server. Kita atur di bagian DHCP setup, arahkan ke Ether 3, selanjutnya klik next juga. Selanjutnya di sini terserah kalian start IP-nya mau dari berapa. Kalau misalkan standarnya ini pasti dari 2D, dikarenakan yang pertama itu digunakan oleh port MikroTik. Nah, selanjutnya kita next, selanjutnya next lagi sampai successful. Maka dari itu kita klik juga untuk di bagian DNS-nya. DNS ini yaitu adalah domain name system, yaitu sesuai dengan artinya bahwa DNS di sini yaitu adalah tujuannya mengkonvert dari alamat IP ke alamat domain. Nah, untuk setting dari DNS ini kita lakukan klik allow remote request-nya. Selanjutnya kalau misalkan kalian pengen menggunakan server dari DNS Google, silahkan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Misalkan saya menggunakan dari DNS Google 8888, selanjutnya di bawahnya DNS Google itu 8.8.4.4, lalu kita klik apply, lalu OK. Nah, selanjutnya yang terakhir itu yaitu adalah di bagian firewall. Di bagian firewall itu kita setting di bagian NAT-nya, kita cukup klik tambah. Di bagian general untuk chain-nya yaitu adalah source NAT. Dan untuk out interface-nya, kalau misalkan kalian dapat internetnya tadi di bagian Ether 1, berarti kalian pilih Ether 1. Kalau saya mendapatkan internetnya dari WLAN, saya menggunakan WLAN. Dan cukup seperti ini. Kita klik apply dulu, lalu bagian ke action-nya. Di bagian action-nya di sini kita cukup pilih di Mass Query. Klik apply. Untuk settingan MikroTik dasar ini tentunya sudah mendapatkan internet dari MikroTik-nya dan sudah bisa menyebarkan lagi ke setiap portnya. Kalau yang saya gunakan di sini hanya port 3. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan port-port yang lain, maka dari itu kita harus tambahkan dulu di bagian addressesnya, yaitu adalah untuk penambahan IP di bagian Ether 2 atau Ether 4, Ether 5. Prosesnya sama dengan Ether yang 3 tadi. Selanjutnya kita juga harus ngasih juga di bagian DHCP servernya, di bagian DHCP setup, atur lagi mau Ether 2, Ether 4 atau Ether 5 sesuai dengan settingan tadi Ether 3. Maka dari itu akses internet sudah langsung menyambung ke setiap portnya. Kita uji coba di bagian adapternya, apakah adapter LAN dari laptop saya sudah mendapatkan IP dari DHCP server yang tadi kita setup atau belum. Kita masuk ke bagian adapter. Nah, ini klik 2 kali, di sini kita klik lihat atau detail. Nah, tadi IP yang saya kasih di Ether 3 yaitu adalah 192.168.10.1. Ternyata dari DHCP server sudah mengalirkan IP-nya ke laptop saya, yaitu adalah dengan mendapatkan IP 10.254. Ini adalah kelas C. Kita coba langsung ke internet. Apakah dari ini sudah bisa? Oh, sudah bisa. Sudah dapat juga untuk login page-nya. Kita login page di sini. Kita coba untuk login. Nah, bisa. Selanjutnya kita coba untuk search ke Google. Dikarenakan jangkauannya cukup jauh, laptop jadi jaringannya sedikit agak lambat. Nah, ini sudah mendapatkan akses internet dari port 3. Artinya apa? Di sini saya tidak menggunakan WiFi ataupun adapter yang lain ya. Ini hanya menggunakan LAN.
Nah, itu saja mungkin dari penjelasan konfigurasi dasar dari Mikrotik untuk Mikrotik mendapatkan internet dan bagaimana caranya juga Mikrotik menyebarkan data ataupun internet ke port-port yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.